Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel Ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Mari kita simak videonya, jangan lupa sebelum nonton video di like, komen, dan subscribe, dan pencet lonceng agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video baru. Mari kita simak video penjelasan tentang soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Baik, pada soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan versi terbaru itu soal akan dibagi menjadi dua jenis soal. Yang pertama, soal PCK atau Pedagogic Content Knowledge, ini tentang pengetahuan pedagogik Bapak Ibu, di mana soal PCK ini terdiri dari 50 soal yang terdiri dari berbagai bentuk soal. Secara gambaran kasarnya adalah seperti ANBK anak-anak siswa ya. Nah, pada soal PCK ini terdapat pilihan ganda. Mungkin untuk soal bentuk pilihan ganda Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Lalu ada soal benar salah. Jadi pengalaman teman-teman kemarin yang sudah melaksanakan UP dengan bentuk soal terbaru, nanti akan ada beberapa pernyataan yang Bapak Ibu harus pilih. Jadi belum tentu jawabannya hanya satu gitu, bisa lebih dari satu untuk benar salah. Jadi nanti ada pernyataan, lalu pernyataan yang benar itu yang mana gitu berdasarkan simulasi eh, atau contoh soal atau wacana teks yang sudah diberikan. Lalu ada sesuai tidak sesuai, ini hampir mirip dengan benar salah. Lalu ada pilihan ganda kompleks, artinya kalau pilihan ganda kompleks yaitu jawaban yang benar itu lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mengerjakan soal ini, Bapak Ibu memang harus sangat cermat dalam membaca teks ya, teks. Mungkin tipsnya Bapak Ibu juga mulai sering berlatih untuk menentukan kata kunci sehingga ketika mengerjakan itu tidak menghabiskan waktu untuk di satu soal saja karena memang bentuk soalnya berbentuk wacana teks yang cukup sangat panjang yang memang membutuhkan waktu untuk memahaminya gitu. Jadi mulai sekarang sebelum Bapak Ibu melakukan ujian silahkan untuk berlatih soal-soal yang memang memiliki teks-teks yang panjang gitu. Lalu untuk bentuk soal yang kedua itu ada soal SJT atau situational judgment test. Ini adalah tes untuk menilai tentang situasi kerja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja, bagaimana Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan gitu dari sebuah kasus atau dari studi kasus yang akan ditampilkan di soal. Nah, ini terdiri dari 10 soal dan dalam bentuk pilihan ganda di mana setiap opsi jawaban itu memiliki nilai berurut dari 1, 2, 3, 4, 5 dan nilai tertinggi adalah 5, artinya soal itu adalah yang paling tepat jawabannya gitu. Jadi memang dibutuhkan kehati-hatian karena memang pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti ujian ini untuk jawabannya itu sangat beda-beda tipis gitu. Jadi memang harus sangat cermat ketika membaca jawaban dan soalnya. Nah, baik, setelah ini akan saya berikan beberapa contoh dan pembahasan tentang soal PCK dan soal SJT dan di video-video berikutnya juga saya akan membedah soal berdasarkan FR yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian di tahap kedua kemarin. Baik, kita akan bahas soal yang pertama tentang PCK ya Bapak Ibu. Baik, untuk soal yang pertama ini soal PCK. Di sini tentang tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini soalnya begini, berbunyi seperti ini. Pada suatu kegiatan pembelajaran matematika SD kelas 5, materi geometri, seorang guru berharap siswanya mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Tujuan pembelajaran yang dapat mencapai harapan guru tersebut adalah A. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang melalui tanya jawab. B. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda berbentuk bangun ruang di lingkungan sekitarnya melalui tanya jawab. C. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang balok dengan melalui diskusi kelompok. D. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran melalui diskusi kelompok. E. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi melalui diskusi kelompok. Nah, kalau kita lihat optionnya, silakan Bapak Ibu simak optionnya dari kata kunci yang ada di soal itu adalah bangun sifat-sifat bangun ruang. Nah, dari kata kunci sifat-sifat bangun ruang, sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik,
Coba sekarang Bapak Ibu menjawab soal yang saya berikan sebelum saya menyampaikan pembahasannya. Baik, untuk jawaban dari soal ini sudah sangat jelas. Yang pertama, untuk option A, itu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang melalui tanya jawab. Nah, di sini pilihan ini lebih bersifat pengenalan ya Bapak Ibu, lebih bersifat pengenalan jenis-jenis bangun ruang secara umum. Sementara harapan dari guru tersebut itu lebih fokus pada identifikasi sifat-sifat bangun ruang. Jadi untuk opsi jawaban A masih kurang tepat. Lalu untuk opsi jawaban B, di situ disebutkan siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda berbentuk bangun ruang di lingkungan sekitarnya melalui tanya jawab. Meskipun ini bisa membantu siswa mengaitkan konsep-konsep dengan kehidupan sehari-hari, namun ini lebih terkait dengan pengenalan bentuknya, bukan sifat-sifatnya ya Bapak Ibu. Jadi lebih eh, konsepnya lebih ke pengenalan bentuk daripada identifikasi sifat-sifatnya. Lalu kita ke option C, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang balok dengan melalui diskusi kelompok. Di option C ini sesuai dengan harapan guru. Harapan guru tersebut di mana melalui diskusi kelompok dapat membantu siswa saling belajar dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang balok secara lebih mendalam. Kalau sementara untuk option D itu sudah sangat jelas, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran melalui diskusi kelompok. Untuk lingkaran sendiri sudah tidak sesuai dengan materinya, yaitu bangun ruang ya Bapak Ibu yang dipelajari oleh siswa kelas 5 tersebut. Untuk di option E juga sama karena di situ dibahas persegi, artinya itu bangun datar bukan bangun ruang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, di mana siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang balok dengan melalui diskusi kelompok. Ya, di soal berikutnya itu masih tentang PCK. Bu Susi adalah guru IPS di sekolah dasar agar siswa memiliki keterampilan tentang peta. Maka rumusan tujuan pembelajaran yang dirancang Bu Susi adalah A. Siswa mampu menghitung skala pada peta. B. Memiliki kemampuan menyebutkan komponen peta. C. Siswa menunjukkan macam-macam peta. D. Siswa memahami cara menggambar peta. Siswa menguasai pengertian tentang peta. Dari kelima opsi jawaban ini, kita ambil kata kunci di sini adalah keterampilan tentang peta. Nah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mampu menghitung skala peta. Kenapa jawaban A? Karena tujuan pembelajaran yang dirancang Bu Susi adalah agar siswa memiliki keterampilan tentang peta. Keterampilan tentang peta dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk menggunakan peta. Salah satu keterampilan menggunakan peta adalah kemampuan menghitung skala pada peta. Oleh karena itu, rumusan tujuan pembelajaran tepat adalah siswa mampu menghitung skala pada peta. Baik, Bapak Ibu, soal berikutnya di sini tertulis guru akan mengenalkan wilayah Indonesia kepada siswanya. Materi yang akan dibelajarkan yakni tentang peta, khususnya peta Indonesia dalam merancang rencana pembelajaran, maka guru merumuskan salah satu tujuan pembelajaran, yakni elemen keterampilan. Rumusan tujuan keterampilan yang tepat adalah A. Siswa dapat memahami peta Indonesia. B. Siswa dapat mengidentifikasi pulau-pulau di dunia. C. Siswa dapat membaca peta Indonesia. D. Siswa dapat memahami jenis-jenis peta. E. Siswa dapat memahami unsur-unsur peta. Nah, silahkan coba Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Baik, saya akan bahas dari kelima opsi jawaban. Sebenarnya di sini kita bisa ambil kesimpulan kata kunci keterampilan. Keterampilan khususnya peta Indonesia. Dari kata kunci tersebut, opsi B tentunya tidak menjadi pilihan yang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban dari 5 pilihan opsi jawaban ini adalah yang C. Kenapa yang C? Dalam konteks pembelajaran peta Indonesia, tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah bahwa siswa dapat membaca peta Indonesia. Membaca adalah suatu keterampilan ya Bapak Ibu. Sementara pilihan yang A itu, siswa dapat memahami peta Indonesia juga bisa menjadi tujuan, tetapi pilihan C lebih spesifik. Di sini mengindikasikan bahwa siswa diharapkan memiliki keterampilan konkret dalam membaca informasi dari peta Indonesia.
Untuk pilihan B sendiri sudah sangat jelas karena tadi kata kuncinya khususnya peta Indonesia, sementara di sini mengidentifikasi pulau-pulau di dunia. Jadi untuk jawaban opsi B itu kurang tepat. Untuk opsi D, pilihan D, siswa dapat memahami jenis peta, dan pilihan E, siswa dapat memahami unsur-unsur peta. Ini lebih berkaitan dengan pengetahuan umum tentang peta, bukan keterampilan membaca peta Indonesia secara khusus. Jadi dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa dapat membaca peta Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal, Bu Indah akan memandu siswanya untuk menulis puisi dengan teknik akrostik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Cakupan kosakata yang dikuasai tiap siswa berbeda-beda. Bu Indah mengklasifikasikannya menjadi tingkat pemula, menengah, dan lanjut. Dengan demikian, Bu Indah harus menyusun pembelajaran teks puisi berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut. Rumusan tujuan pembelajaran sesuai kasus tersebut adalah: A. Siswa mampu mengevaluasi teks puisi menggunakan teknik akrostik secara kreatif dan bertingkat sesuai penguasaan kosakata. B. Siswa mampu mencipta teks puisi menggunakan teknik akrostik secara kreatif dan bertingkat sesuai penguasaan kosakata. C. Siswa mampu mengkonstruksi teks puisi menggunakan teknik akrostik secara tepat dan bertingkat sesuai jenjang kelas. D. Siswa mampu menulis teks puisi menggunakan teknik akrostik secara tepat dan bertingkat sesuai jenjang kelas. E. Siswa mampu mengapresiasi teks puisi menggunakan teknik akrostik secara kreatif dan bertingkat sesuai penyusunan kosakata. Baik, coba Bapak Ibu pilih jawaban Bapak Ibu. Nah, baik. Dari kelima opsi jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B, di mana rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kasus tersebut adalah yang mengacu pada kemampuan siswa dalam menciptakan teks puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Pilihan B menyatakan bahwa siswa mampu menciptakan teks puisi menekankan pada kemampuan kreatif siswa dan bertingkat sesuai dengan penguasaan kosakata mereka yang berbeda-beda. Sementara pilihan A lebih berfokus pada kemampuan evaluasi. Untuk pilihan C dan D cenderung terlalu terperinci dan terfokus pada konstruksi dan penulisan secara tepat. Sementara untuk pilihan E menggunakan istilah mengapresiasi yang lebih menekankan pada penghargaan terhadap teks puisi daripada kemampuan mencipta. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B. Siswa mampu mencipta teks puisi menggunakan teknik akrostik secara kreatif dan bertingkat sesuai penguasaan kosakata. Baik, pada soal ini terdapat penjelasan gini. Pada kegiatan belajar di kelas, tampak siswa secara bergantian maju di depan kelas. Pada papan tulis telah dipasang peta, kemudian guru menyuruh siswanya untuk menunjukkan lokasi tempat tinggalnya pada peta. Apabila melihat aktivitas tersebut, maka penilaian tepat adalah kata kuncinya di sini bisa kita lihat adalah menunjukkan lokasi. Ya, kata menunjukkan. Nah, di sini opsinya menyediakan pertanyaan uraian terbuka tentang pengertian peta, membuat pertanyaan berupa pilihan ganda tentang pengertian lokasi wilayah, lalu C, pertanyaan dibuat dalam bentuk menjodohkan antar konsep yang berkaitan dengan peta, D, menunjukkan tanda di peta untuk salah satu lokasi yang ditanyakan dalam soal, E, meminta siswa untuk menggambar denah tempat tinggal masing-masing. Nah, silahkan Bapak Ibu memilih jawabannya terlebih dahulu. Baik, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah pilihan D. Kenapa? Karena penilaian yang paling sesuai dengan aktivitas yang dijelaskan. Dalam pilihan D itu, aktivitas tersebut siswa diminta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal pada peta. Oleh karena itu, penilaian tepat adalah dengan menunjukkan tanda di peta untuk lokasi yang ditanyakan dalam soal. Sementara untuk pilihan A, B, dan C itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kegiatan yang melibatkan langsung penggunaan peta dan menunjukkan lokasi. Untuk pilihan E sendiri, yaitu meminta siswa untuk menggambar denah tempat tinggal, tidak sesuai dengan instruksi yang meminta menunjukkan lokasi pada peta. Jadi jawaban yang tepat adalah D dengan menunjukkan tanda di peta untuk salah satu lokasi yang ditanyakan dalam soal.
Baik, Bapak Ibu.